Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi Tri Kurniawan dari kelas A2 Ilmu Komunikasi yang kembali menemani Anda dalam presentasi topik 5. Setelah kemarin di topik 4 kita telah membahas tentang pandangan hidup bangsa dan fungsi serta peran mahasiswa dalam pembangunan negara. Nah, di topik 5 kali ini kita akan menanggapi beberapa berita terkait dengan kasus pelanggaran HAM di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita tentu masih ingat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di era pemerintahan Joko Widodo. Tapi apakah benar demikian? Karena ada beberapa aktivis hukum yang menyatakan beberapa hari setelah Presiden dilantik ada penembakan 4 orang mahasiswa di Paniai, Papua. Bahkan ada kasus lain yang hari ini belum terselesaikan atau terselesaikan tapi tidak sesuai sistem. Berikut cuplikannya. Paham. Kalau menjawab pertanyaan acara ini, apakah ada pelanggaran HAM di eranya Pak Jokowi? Banyak. Ya kan? Tadi Pak Komisioner sudah menjelaskan di Paniai, hanya beberapa hari pasca dilantiknya Joko Widodo ada penembakan terhadap 4 orang. Anak muda meninggal di Papua. 2122 terlepas bahwa mereka itu adalah kelompok yang tidak disukai oleh penguasa. Anak-anak 10 orang meninggal. Polisi sendiri mengakui, sayang Pak Argo nggak datang. 1.300 nih, Asvin nih kantor nanti menjelaskan. 1.300 mahasiswa anak muda ditahan. Saya masih punya di HP saya foto ibu-ibu yang ngirim tangan anaknya bengkok-bengkok. Apa karena dia ngupil jadi bengkok? Ya. Dari apa yang dijabarkan oleh aktivis hukum Haris Azhar, ini menunjukkan ada banyak pelanggaran HAM di era pemerintahan Jokowi. Mari kita ulas 3 kasus pelanggaran HAM di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kasus pertama, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada 11 April 2017. Seusai melaksanakan sholat subuh di masjid tak jauh dari rumahnya, Novel tiba-tiba disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Cairan itu mengenai wajah Novel. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga Novel tak sempat mengelak. Tak seorang pun yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sejak saat itu Novel menjalani serangkaian pengobatan guna penyembuhan matanya. Ia juga terus menanti penuntasan kasusnya. Sebab hingga saat ini polisi belum bisa mengungkap siapa dalang penyerangannya. Kasus ini menurut saya terbilang sudah terencana dan sistematis. Bahkan dalam pengungkapan pelaku yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkesan sangat lamban. Ini bisa disebabkan oleh kompleksitas permasalahan dan adanya dugaan kesalahan prosedur. Bukan hanya pada proses pengungkapan pelaku yang lama, bahkan setelah ditemukan pelaku pun putusan hakim yang menetapkan penjara 1 tahun dirasa sangat tidak relevan dan mencederai publik. Apalagi dengan alasan ketidaksengajaan yang sangat tidak wajar. Pelanggaran HAM yang terkait dengan kasus ini adalah tidak adanya kepastian perlindungan hukum terhadap penegak tindak korupsi. Komnas HAM juga menyampaikan rekomendasi kepada KPK bahwa kasus Novel ini merupakan obstruction of justice dengan adanya ancaman serangan dan tindakan intimidasi bagi aparat penegak hukum. Maka sistem pengamanan dan perlindungan bagi para penegak hukum pada umumnya dan personil KPK pada khususnya haruslah diperkuat. Kasus kedua, kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil di Paniai, Papua yang terjadi pada 7 hingga 8 Desember 2014. 4 orang meninggal akibat luka tusuk dan tembakan serta 21 orang lainnya luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada media peristiwa tersebut baik dalam struktur Komando Kodam 27 Cendrawasih sampai Komando Lapangan Ena Rotali di Paniai diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Ada keterlibatan Polri, namun Komnas HAM menjelaskan keterlibatan kepolisian bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Selain pelanggaran HAM berat, mereka juga menyebutkan ada usaha menghalangi proses hukum, obstruction of justice. Dalam penanganan pasca peristiwa, Komnas HAM mengendus adanya aksi menguburkan fakta dan memperlambat proses menegakkan hukum. Menurut saya dalam penanganan kasus ini lagi-lagi dalam penuntasannya selalu dengan proses yang sangat lama. Sudah banyak orang yang membuat aksi-aksi demo untuk menyegerakan penuntasan kasus ini, namun sulit untuk ditanggapi oleh pemerintahan.
Komnas HAM yang telah mengajukan perkara ini ke Kejaksaan Agung pun tak berbuah hasil karena mendapat pengembalian berkas kedua dengan substansi argumentasi yang mirip, dan ini merupakan indikasi kuat kasus Paniai akan mengalami nasib sama dengan kasus pelanggaran berat HAM yang lainnya yang belum rampung. Ia bisa dianggap berpotensi mengarah menjadi tas dan menjadi utang keadilan bagi Indonesia. Kasus ketiga, kasus diskriminasi rasial terhadap mahasiswa asal Papua yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang. Salah satunya yang terjadi di Surabaya berdasarkan informasi yang diperoleh dari mahasiswa. Awal kejadian itu terjadi pada Jumat 16 Agustus 2019 sore sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selain aparat keamanan, sejumlah organisasi massa juga turut menyerang dan mengepung asrama. Awal mula pengepungan itu disebabkan oleh perusakan bendera pusaka yang terletak di depan asrama. Pihak aparat pun menduga perusakan bendera pusaka dilakukan oleh oknum mahasiswa di asrama. Peristiwa tersebut diyakini memicu aksi unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat pada Senin 19 Agustus 2019. Komnas HAM mesti ikut turun tangan dalam memantau dan mengusut kasus tersebut demi mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Sebagai salah satu lembaga HAM yang punya otoritas untuk melakukan pemantauan, penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini harus turun tangan dan melakukan pemantauan supaya ada objektivitas dalam mengungkapkan persoalan ini. Dalam beberapa video yang viral di media sosial terlihat ada ucapan-ucapan dari massa yang melecehkan para mahasiswa Papua. Menurut saya, pelanggaran hak asasi manusia akan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah. Dan yang anehnya, aksi ini dijamin undang-undang tetapi tidak di Papua. Mahasiswa Papua dibatasi dan dikekang karena perbedaan ras dan etnis. Kejadian seperti ini sudah membuat negara gagal melindungi hak-hak dan perbedaan ras dan etnis. Itulah 3 kasus yang saya angkat di topik 5 kali ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan hukum di negara kita sudah bagus di bidang HAM. Tapi permasalahan ada pada pelaksanaannya dan seringkali terjadi pengabaian terhadap kasus. Bahkan malah menambah pelanggaran-pelanggaran yang baru. Inilah yang harus kita perbaiki secara bersama-sama. Dan inilah menjadi ulasan terakhir dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya Muhammad Fahmi, mewakili kru yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.